warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Amma ba'd. Ikhwani sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang Rabb atas alam semesta, sebagai pencipta segala hal yang ada di alam semesta ini, seiring dengan menciptakan alam semestanya ini, Allah pun Subhanahu wa ta'ala menciptakan hukum dan undang-undang yang seolah-olah alam semestanya berjalan dengan hukum itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sunnahnya atas alam semestanya, di mana alam semestanya tidak akan pernah bisa berjalan di luar jalur yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sedemikian rupa. Ini hal yang kita kenal dengan nama sunnatullah, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan sungguh kau takkan pernah menemukan pengganti bagi sunnatullah. Di antara sunnahnya di atas alam semesta adalah di mana dengan qadar al-kauniyahnya, dengan masyiahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia berbeda-beda dan saling bertentangan satu sama lain. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, niscaya Allah akan jadikan manusia adalah umat yang satu, tiada pertentangan. Namun Allah berkehendak lain dengan kuasanya, dengan segala hikmahnya, karena dialah Al-Hakim yang maha bijaksana dengan segala keputusan dan segala ketentuan yang ditentukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Andai saja Tuhanmu mau, niscaya Allah akan jadikan manusia umat yang satu, ya. Namun la yazaluna mukhtalifin, namun niscaya mereka akan selalu berbeda. Yani Allah jadikan mereka tidak demikian, tidak menjadi satu. Allah jadikan mereka untuk harus selalu bertentangan satu sama lain. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Kemudian ikhwan rahimakumullah, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pertentangan yang terjadi antara hak dan batil. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan nilai-nilai yang saling berbenturan, yang saling bertentangan di alam semestanya ini, Allah jadikan dengan segala hikmahnya.
yang seringkali hikmah-hikmahnya tidak dapat ditangkap oleh akal manusia yang memiliki segala bentuk kelemahan. Dengan benturan yang terjadi demikian, berangkat dari ikhtilaf, yang kemudian terjadi benturan antara hak dan batil, antara syirik dan tauhid, antara iman dan kufur, antara sunnah dan bid'ah, yang membawa kepada benturan para ahlinya, ahlu tauhid dan ahlu syirk, yang harus selalu berbenturan. Ahlul iman dan ahlul kufr yang harus selalu berbenturan. Ahlul sunnah dan ahlul bid'ah yang harus selalu berbenturan. Allah jadikan memang benturan demikian selalu ada dengan segala hikmahnya. Yang tanpa benturan demikian, tanpa kekuatan yang saling mendorong demikian, niscaya muka bumi akan hancur. Mungkin akal kita manusia yang lemah berkata, apabila manusia semua sama dan tidak ada yang berbenturan, maka bumi akan tenang dan damai. Sungguh sekali-kali tidak. Justru muka bumi akan hancur ketika tidak ada benturan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard." Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Maknanya, beruntunglah terjadi benturan tersebut. Sehingga apa? Sehingga muka bumi ini utuh. Dengan itu Allah menjaga keseimbangan alam semesta. Hal demikian yang kita kenal dengan nama sunnah tadafu'. Sunnatullah at-tadafu'. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana kita katakan, dengan segala hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan benturan-benturan tersebut. Di antara hikmah-hikmahnya adalah di mana dengan adanya musuh, kekuatan yang berseberangan, yang selalu merongrong Islam, merongrong ahlu tauhid, ahlu sunnah, akhirnya timbullah bibit-bibit semangat, bibit-bibit gairah di barisan kaum muslimin untuk hidup, membela, mensyiarkan Islam dan membelanya dari serangan musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa taala di ayat lain berkata, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira." Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya tempat-tempat ibadah, sauma'ah, solat-solat, masjid-masjid, tempat yang banyak disebut padanya nama Allah, niscaya semua akan hancur. Lihat, kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya tempat-tempat ibadah tersebut, solat-solat, tempat-tempat yang banyak disebut nama Allah tersebut justru akan hancur. Dikarenakan apa? Para ahlul haq, tak lagi mereka memiliki adrenalin untuk membela yang hak. Karena apa? Karena toh telah tak ada kebatilan yang merongrong kita. Tak ada lagi kemungkaran yang siap menyerang kita. Maka para ahlul Islam pun sungguh mereka malas bahkan meninggalkan nilai-nilai Islam. Karena apa? Karena memang tak ada lagi ahlul kufr yang menyerang kita. Ahlul ma'ruf meninggalkan al-amru bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Karena apa? Karena tidak ada lagi ahlul munkar yang merongrongnya. Ahlul tauhid tak lagi mulia di antara mereka yang berjuang dan menyiarkan tauhid. Karena apa? Karena toh tak ada ahli syirik yang menyerangnya. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala atur segala hal yang berjalan di alam semesta ini dengan segala hikmahnya. Maka demikian ikhwan rahimakumullah, apabila kita membaca sejarah perjalanan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau membaca sejarah perjalanan umat secara keseluruhan sejak zaman Adam alaihi salam, akanlah selalu kita temukan barisan-barisan sebagian kaum atau kebanyakan kaum yang selalu saja memusuhi dakwah yang hak dari zaman ke zaman.
Allah harus selalu jadikan mereka sebagai apa? Sebagai pencambuk, pemacu adrenalin para kaum muslimin, para penyeru hak. Sehingga tampaklah di antara kaum muslimin, mana di antara mereka yang mau berjuang demi tauhid, mana di antara mereka yang mau memperjuangkan kemurnian ajaran sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mana di antara mereka yang hanya peduli dengan dunia dan nikmat-nikmatnya yang terus membuatnya terlena, dan mana di antara mereka yang justru berafiliasi mengambil barisan kepada para ahlu syirk, ahlul bid'ah, dan meninggalkan perjuangan di jalan tauhid, di jalan sunnah. Akan selalu kita temukan demikian. Di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak berjalannya agama ini, muncullah bid'ah-bid'ah yang terjadi. Selain juga ahlul kufr yang tak pernah berhenti menyerang kaum muslimin, melihat celah-celah yang ada pada barisan kaum muslimin untuk menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan bagi mereka untuk menyerang kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan isi hati mereka kepada kita. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan ridha selamanya kepada kalian kaum Yahudi dan kaum Nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka, meninggalkan agama kalian. Mereka akan lakukan segala daya upaya untuk itu. Belum lagi di barisan intern kaum muslimin, para ahlul bid'ah yang akan selalu muncul silih berganti di setiap zaman dengan berbagai firqah-firqahnya yang tak akan pernah berhenti, bermula dengan al-bid'ah, dengan ibunya bid'ah, yaitu munculnya kaum khawarij pada masanya. Setelah itu munculnya qadariyah, setelah itu munculnya syiah, munculnya murji'ah, yang tak henti-hentinya terus firqah-firqah demikian muncul di barisan kaum muslimin. Hal ini memang takkan pernah ada hentinya. Musuh kita bukan satu, musuh kita bukan hanya kafir. Seringkali musuh kita berada di dalam barisan kita. Namun haruskah kita menghabiskan seluruh perhatian, seluruh waktu, seluruh tenaga kita terhadap salah satu di antara musuh kita, kemudian kita berpura-pura lupa dengan keberadaan musuh-musuh kita yang lain, sebagaimana yang terjadi di akhir-akhir ini, di mana kaum muslimin begitu mudah diprovokasi oleh media-media yang ada tentang kebusukan pergerakan Syiah Rafidhah, sehingga kaum muslimin terpusatkan perhatiannya dan tenaganya dalam mengatasi permasalahan itu. Padahal demi Allah, permasalahan kita bukan hanya Syiah. Ada anjing-anjing neraka yang meneteskan liurnya dan tak henti menggonggong kepada kita, khawarij, yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin sejak zaman awal. Ada lagi ahlu syirk yang tak pernah bersih negeri ini dari hal itu. Para penyembah kubur, para penyembah batu, para penyembah pohon keramat dan keris-keris yang dikeramatkan. Musuh kita begitu banyak. Apabila kita perhatikan, apabila kita habiskan satu persatu, kita teliti satu persatu musuh umat Islam demikian, maka demi Allah, umur yang Allah berikan kepada kita takkan pernah cukup bagi kita untuk meneliti mereka satu persatu. Lalu bagaimana solusinya? Menghadapi penyimpangan-penyimpangan, menghadapi musuh Islam yang tak henti-hentinya merongrong kaum muslimin, menghadapi musuh sunnah, menghadapi musuh tauhid yang tak pernah berhenti untuk merusak akidah umat, untuk merusak manhaj umat. Maka demi Allah, tidak ada satu permasalahan pun yang belum pernah Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita akan bahas di khutbah berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa
wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana telah kita katakan, begitu banyak aliran-aliran sesat, begitu banyak musuh Islam yang memang keberadaan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di muka bumi untuk memusuhi kaum muslimin, sebagai ujian Allah kepada kaum muslimin, sebagai bentuk di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kualitas individu tiap kaum muslimin bukan di hadapan zatnya, dia maha tahu, namun di hadapan tiap individu itu sendiri, sehingga setiap orang tahu sejauh mana kekuatan beragamaku, sejauh mana kepedulianku terhadap agamaku, di hadapan tiap individu. Dan sehingga kaum muslimin yang berada di sekitarnya tahu sejauh apa kualitas beragamanya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, bagaimana mengatasi musuh yang begitu banyak menyerang kita melalui pemikiran-pemikirannya? Tidakkah kita lihat ikhwan rahimakumullah, begitu banyak virus dan penyakit yang merongrong tubuh manusia? Haruskah kita bahas virus-virus dan penyakit tersebut satu persatu? Apakah akan cukup waktu hidup kita? Cukupkah biaya kita? Cukupkah tenaga kita? Atau mungkin malah akan berakhir dengan kesialan, di mana justru kita yang terjangkit oleh virus atau penyakit tersebut? Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Jangan kau bahas penyakitnya, tapi kau bahas antibodimu. Jangan kau bahas tentang aliran-aliran sesat, tapi kenali akidahmu, kenali manhajmu, sehingga ketika kesesatan apapun menyerangmu, kau telah memiliki kekebalan tubuh yang baik. Perbaiki akidahmu, tauhidmu, kenali agamamu, kenali ajaran Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Arun alaik, shame on you, malu, aib atasmu ketika kau lebih mengenal bahasa kafir daripada bahasa yang Allah turunkan dengan itu kitabnya, daripada bahasa yang dengan itu Allah utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aib atasmu ketika kau mengeluarkan puluhan, ratusan juta untuk ilmu-ilmu duniawi. Adapun untuk ilmu agama, maka kau keluarkan sesuatu yang demi Allah tak pantas, sebagai bentuk pengorbananmu, kepedulianmu pada agamamu. Aib atasmu ketika kau lebih mengenal peringatan-peringatan tokoh-tokoh kafir. Anak-anak kita lebih mengenal para pemain bola kafir. Ketika ditanya, siapa nama Abu Hurairah aslinya? Siapa nama Abu Bakar aslinya? Mereka tak mengenalnya. Aib atasmu. Musuh Islam akan selalu ada dan takkan pernah berhenti muncul. Apakah kau akan mengeluh kepada Syiah yang terus membantai kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin? Kau akan memohon kepada Zionis, tolong jangan bunuhi kami lagi, jangan bantai kaum muslimin lagi. Apakah itu yang akan kau lakukan? Mana izzahmu sebagai kaum muslimin? Ketahuilah, umat kita adalah umat hamajah, umat yang hanya mengenal padang pasir, barbar. Di antara mereka ada yang memakan biawak untuk hidup. Menjadi umat yang menggetarkan dunia, menakutkan kutub-kutub kekuatan bumi, menjatuhkan Romawi dan Persia. Dengan apa? Dengan tauhid. Perang Badar 317 lawan 1000, namun kita dapat menang. Kalian pikir kita mengalahkannya dengan pedang? Dengan tauhid. Pedang bentuk apa yang jumlahnya 317 dapat mengalahkan yang 1000? 30.000 kaum muslimin di perang Yarmuk melawan 250.000 Romawi. Kita dapat mengalahkannya dengan apa? Dengan tauhid.
Apa kau pikir kita mengalahkan mereka dengan pedang? Dengan tauhid. Ketika tauhid rububiyah betul-betul kau kenali dan tertancap di dalam jiwamu, maka tak lain kau melihat makhluk hanyalah makhluk di antara makhluk Allah. Sekaya apapun dia, sebesar apapun kekuatannya, dia hanyalah makhluk Allah yang maha kuasa, yang mengatur alam semesta. Dengan mudah Allah akan menghancurkannya. Bismillah. Kenali dan ajarkan manhaj Nabimu kepada anak-anakmu. Karena demi Allah, seseorang tak mengetahui bagaimana dengan lingkungan yang berada di sekitar anaknya, sehingga seorang bapak mesti ditusuk dengan pisau dapur oleh anaknya karena anaknya tersebut menganggap bapak itu kafir. Demikian yang terjadi di negeri-negeri Arab. Bapaknya kafir karena tidak berbaiat kepada pemimpinnya. Seorang ibu mesti kehilangan banyak hartanya karena anaknya mencurinya. Anaknya melihatnya ibunya kafir karena tidak berbaiat kepada murabbinya, kepada pemimpinnya. Setelah itu semua, masihkah kita akan terus terlena di bawah ide pikiran kita dengan media sosial yang ada, terjauhkan dari tugas kita sebagai kaum muslimin? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusukum, atas kalian diri kalian masing-masing. Maknanya kalian bertanggung jawab, uruslah diri kalian masing-masing. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah tidak akan menimpakan madarat pada kalian apabila memang kalian berada di atas hidayah. Maka jangan pikirkan kesesatan yang ada, pusingkan hidayah yang selama ini tak kau dapatkan. Fikirkan antibodi, jangan kau pikirkan penyakit atau virusnya yang tak pernah berhenti. Dan jangan kau fikirkan musuh-musuh Islam yang selalu merongrong kaum muslimin, musuh-musuh tauhid dan sunnah yang selalu menyerang ahlul tauhid dan ahlus sunnah. Jangan kau fikirkan tentang mereka, fikirkan tentang dirimu. Apa yang telah kau lakukan untuk agama ini? Have you done your job? Telahkah kau lakukan tugasmu dengan baik sebagai seorang muslim yang mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hentikan keluhanmu tentang pemerintahanmu. Sudahkah kau lakukan tugasmu sebagai warga negara yang baik? Karena demi Allah tidak akan memimpin gerombolan tikus kecuali seekor tikus. Bukankah Allah maha adil, kalian akui? Tak akan memimpin golongan singa kecuali seekor singa. Bukankah Allah maha adil? Mengapa kalian mendapatkan pemerintahan demikian? Karena memang berangkat dari rakyat yang demikian. Itu keadilan Allah di atas alam semesta. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan kuasa terhadap sebagian zalimin atas zalimin yang lain berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad din. Allahumma mazzik jam'ahum wa shattat shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ra'bah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min kulli syarrin ista'adza bika minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimus salah.